Baku tembak pecah, Rusia mulai serang Ukraina. Pasukan pendudukan Rusia melanggar gencatan senjata dengan menyerang wilayah operasi pasukan gabungan atau JFO di Ukraina Timur pada Rabu 9 Februari lalu. Di luar Vodiane, posisi Ukraina berada di bawah peluncur granat anti-tank genggam dan tembakan senjata anti-tank portable yang dipasang di tripod. Tulis pusat Pers JFO memposting di Facebook. Pasukan gabungan melaporkan tidak ada korban. Pembela Ukraina membalas tembakan tanpa menggunakan senjata yang dilarang oleh perjanjian Minsk dan memaksa musuh untuk berhenti menembak. Pada 10 Februari pukul 7.00 waktu setempat, dilaporkan tidak ada pelanggaran gencatan senjata oleh pasukan pendudukan Rusia. Presiden Amerika Serikat Joe Biden telah meminta semua warga negara AS yang tersisa di Ukraina untuk segera meninggalkan negara itu karena meningkatnya ancaman aksi militer Ukraina. Karena meningkatnya ancaman aksi militer Rusia. Biden mengatakan dia tidak akan mengirim pasukan untuk menyelamatkan orang Amerika jika Moskow menginvasi Ukraina. Dia memperingatkan bahwa hal-hal bisa menjadi gila dengan cepat di wilayah tersebut. Departemen Luar Negeri AS juga mendesak warga Amerika di Ukraina untuk segera pergi. Warga Amerika harus pergi sekarang, kata Biden kepada NBC News dalam sebuah wawancara. Kita sedang berhadapan dengan salah satu tentara terbesar di dunia. Ini adalah situasi yang sangat berbeda dan segalanya bisa menjadi gila dengan cepat, lanjutnya. Saat ditanya apakah ada skenario yang dapat mendorongnya untuk mengirim pasukan untuk menyelamatkan orang Amerika yang melarikan diri, Biden menjawab tidak bisa melakukan itu. Tidak, itu perang dunia ketika Amerika dan Rusia mulai menembak satu sama lain. Kami berada di dunia yang sangat berbeda dari yang kami pernah lalu, terangnya. Rusia telah berulang kali membantah rencana untuk menyerang Ukraina meskipun mengerahkan lebih dari 100.000 tentara di perbatasan. Tapi Rusia diketahui baru saja memulai latihan militer besar-besaran dengan negara tetangga Belarusia. Dan Ukraina menuduh Rusia memblokir aksesnya ke laut. Kremlin mengatakan ingin menegakkan garis merah untuk memastikan bahwa bekas tetangga Sovietnya itu tidak bergabung dengan NATO. Sementara itu, para pemimpin dunia terus melanjutkan diplomasi hiruk-pikuk mereka untuk meredakan krisis saat ini di Ukraina. Rusia dan Ukraina mengumumkan pada Kamis 10 Februari malam bahwa mereka telah gagal mencapai terobosan dalam satu hari pembicaraan dengan pejabat Prancis dan Jerman yang bertujuan untuk mengakhiri konflik separatis di Ukraina Timur. Ketegangan saat ini terjadi 8 tahun setelah Rusia mencaplok semenanjung Crimea setelah Ukraina. Sejak itu, militer Ukraina terlibat perang dengan pemberontak yang didukung Rusia di wilayah timur dekat perbatasan Rusia. Perdana Menteri Inggris Boris Johnson mengatakan pada Kamis 10 Februari bahwa Eropa menghadapi krisis keamanan terbesar dalam beberapa dekade di tengah ketegangan. Sebelumnya, Johnson mengatakan dia berharap pencegahan yang kuat dan diplomasi yang sabar dapat menemukan jalan melalui krisis, tetapi taruhannya sangat tinggi. Dalam konferensi pers bersama di Brussels dengan Sekjen NATO Jens Stoltenberg, Johnson mengatakan dia tidak percaya Rusia belum mengambil keputusan apakah akan menyerang Ukraina, tetapi intelijen Inggris tetap suram. Ditanya apakah Inggris akan mempertimbangkan untuk melangkah lebih jauh dalam dukungannya untuk Ukraina, termasuk dukungan militer untuk pemberontakan jika Rusia menyerang, Johnson mengatakan dia akan mempertimbangkan apa lagi yang bisa mereka tawarkan. Mungkin saja saya tidak ingin mengesampingkan hal ini, tetapi saat ini kami pikir paketnya adalah yang tepat, katanya. Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov mengatakan selama konferensi pers yang dingin dengan timpalannya dari Inggris, Liz Truss, bahwa pembicaraan itu mengecewakan. Dia mengatakan hubungan antara Inggris dan Rusia meninggalkan banyak hal yang diinginkan dan berada pada titik terendah selama beberapa tahun terakhir. Terus menuduh Rusia melakukan retorika perang dingin. Menteri Pertahanan Inggris Ben Wallace akan bertemu dengan rekannya dari Rusia Sergei Shoigu di Moskow pada Jumat 11 Februari. Sebelum perjalanan, Wallace menegaskan bahwa Inggris menyediakan lebih banyak peralatan pertahanan, termasuk pelindung tubuh, helm, dan sepatu tempur kepada pemerintah Ukraina. Dia juga mengatakan penting untuk menunjukkan bahwa negara-negara NATO tidak akan membiarkan ancaman mendorong kita. Sementara itu, Ukraina menuduh Rusia memblokir aksesnya ke laut saat Rusia bersiap untuk latihan angkatan laut. Menteri Luar Negeri Ukraina, Dmytro Kuleba, mengatakan Laut Azov sepenuhnya diblokir dan Laut Hitam hampir sepenuhnya terputus oleh pasukan Rusia. Latihan Angkatan Laut Rusia akan berlangsung minggu depan di dua laut di selatan Ukraina, Laut Hitam dan Laut Azov. Rusia telah mengeluarkan peringatan pantai mengutip latihan penembakan rudal dan meriam. Kementerian Luar Negeri Ukraina mengatakan daerah yang belum pernah terjadi sebelumnya di mana manuver akan dilakukan membuat navigasi di kedua laut praktis tidak mungkin. Menteri Pertahanan Alexei Reznikov men-tweet bahwa perairan internasional kedua laut telah diblokir oleh Rusia.
Latihan Angkatan Laut di sisi selatan Ukraina merupakan tambahan dari 10 hari latihan militer yang saat ini sedang berlangsung di Belarus di utara Ukraina. Ada kekhawatiran bahwa jika Rusia mencoba menginvasi Ukraina, latihan tersebut menempatkan militer Rusia di dekat ibu kota Ukraina, Kiev, sehingga membuat serangan ke kota menjadi lebih mudah. Rusia mengatakan pasukannya akan kembali ke pangkalan permanen mereka setelah latihan berakhir. Moskow mengatakan tidak dapat menerima bahwa Ukraina, bekas Republik Soviet dengan ikatan sosial dan budaya yang mendalam dengan Rusia, suatu hari nanti dapat bergabung dengan aliansi pertahanan barat NATO dan telah menuntut agar hal ini dikesampingkan. Rusia telah mendukung pemberontakan bersenjata berdarah di wilayah Donbas timur Ukraina sejak 2014. Sekitar 14.000 orang termasuk banyak warga sipil tewas dalam pertempuran sejak saat itu.